Anak Media Newsroom pemirsa, sejumlah pemudik pingsan saat mengantre di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk ini mencapai 36 km. Antrean kendaraan pemudik terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Mereka akan mudik dari Bali ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan dan lama mengantri, sejumlah pemudik tak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi pemudik tersebut untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan data dari Sidokes Polres Jembrana, 17 orang mendapat penanganan kesehatan. Puncak arus mudik dari Bali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrean panjang. Bahkan antrean kendaraan sampai di Kota Negara, tepatnya Simpan Patung Panbalang Tamak, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara atau sekitar 36 km. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Untuk mengetahui apakah antrean pemudik masih terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, kita sudah tergabung dengan Nyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Halo, selamat malam Nyoman Sudika. Bagaimana situasi terkini di Gilimanuk? Apakah masih ada antrean kendaraan? Baik, Dendra dan juga pemirsa iNews, dari Pelabuhan Gilimanuk hingga saat ini masih terjadi antrean cukup panjang di luar pelabuhan. Informasi terakhir, antrean masih di seputaran Desa Tuwed, Kecamatan Melayu. Demikian, Diandra. Ya, perlihatkan kepada pemirsa iNews bagaimana situasi terkini di sana. Baik, Diandra, saat ini ada trouble sedikit karena situasi cukup ramai. Tapi kena. Ini kebetulan saat ini saya berada di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk. Ini tepat di depan pintu masuk pelabuhan, antrean kendaraan secara bertahap diatur oleh petugas keamanan pelabuhan untuk memasuki pelabuhan. Terutama untuk kendaraan sedan sejenis atau kendaraan pribadi, sampai malam ini masih sangat padat dan antreannya informasi masih di seputaran wilayah Desa Tuwed, Kecamatan Melayu. Sedangkan untuk sepeda motor sendiri, malam ini sudah mulai lengang. Ini di depan saya, jalur sepeda motor masih lengang dan dibandingkan untuk tadi siang, sepeda motor sangat padat dan bahkan sampai membludak keluar dari tenda yang disiapkan oleh pihak ASDP. Demikian, Diandra. Berarti dibanding siang tadi, apakah lebih ramai malam ini atau bagaimana? Dibandingkan siang, malam ini memang antrean kendaraan atau kepadatan kendaraan sudah cukup berkurang ya. Kalau untuk roda 4 atau lebih itu untuk siang sampai di daerah Kota Negara ya, atau sekitar 36 kilo dari Pelabuhan Gilimanuk. Dan begitu pula untuk sepeda motor. Untuk tadi siang antreannya cukup padat. Bisa dilihat di sini tuh di luar pelabuhan ada tenda juga yang disiapkan oleh pihak ASDP. Untuk malam ini masih kosong ya, belum terisi, dan juga di dalam juga tidak ada antrean kendaraan sepeda motor. Sedangkan untuk siang tadi itu sampai membludak dan pemotor pada kepanasan sehingga mengganggu bagi yang kelelahan, mengganggu kesehatan mereka. Dan setidaknya ada 17 informasi dari Sidokes Polres Jembrana yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian, Diandra. Lantas apa yang diberlakukan pihak pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan atau penumpukan kendaraan di sana? Baik, Diandra, untuk informasi langkah antisipasi untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, pihak ASDP sendiri sudah mengoperasikan dari 32 kapal menjadi 35, itu informasi dari pihak ASDP untuk tadi pagi.
Sedangkan untuk dari aparat kepolisian sendiri, Polres Jembrana sudah mengerahkan semua personel termasuk di tiap polsek yang dilewati oleh arus mudik untuk melakukan patroli dan menjaga di menjaga di persimpangan jalan. Demikian, Diandra. Baik, kalau diperkirakan puncak arus di sana terjadi kapan? Apakah hari ini ataukah besok, Nyoman? Untuk puncak arus sendiri, prediksi dari kepolisian maupun pihak SDP sendiri itu mulai kemarin 14 Maret 2026 hingga hari ini 15 Maret 2026. Saya mau ngambil gambar halang truk. Kemungkinan untuk esok hari juga masih tetap padat karena hingga malam ini juga antrian masih cukup panjang ya di luar pelabuhan. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Selamat malam, selamat kembali bertugas. 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pemudik motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi para pemudik motor dengan alasan menghindari panas. Ribuan pemudik sepeda motor terus memadati ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Antrian kendaraan terjadi di beberapa titik dari arah Jakarta menuju jalur Pantura. Meski cukup padat, kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Perjalanan malam hari masih menjadi favorit bagi pemudik motor guna menghindari terik matahari pada waktu siang. Mereka sengaja memilih mudik menggunakan sepeda motor lantaran dapat meminimalisir waktu perjalanan serta ongkos. Sementara diprediksi puncak arus mudik di ruas Jalan Raya Kalimalang akan terjadi pada H-3 Lebaran mendatang. Pemirsa, malam ini menjadi puncak arus mudik 2026, gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Malam ini gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Pada momen arus mudik tahun ini, pemerintah kembali memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% pada tanggal 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik. Sementara untuk arus balik berlaku pada tanggal 26 hingga 27 Maret. Petugas mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala hal, mulai dari kondisi fisik, kendaraan, dan pastikan saldo e-tol cukup guna meminimalisir penumpukan kendaraan di gerbang tol akibat saldo e-tol kurang. Untuk mengetahui situasi terkini puncak arus mudik Lebaran 2026, sudah ada rekan Naura Syafika di gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat, dan Rio Manik di jalur Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Naura terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Naura, bagaimana situasi terkini di Cikatama? Ya, selamat malam Diandra dan pemirsa. Terkait dengan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih relatif ramai dan juga lancar dari sore hari hingga sekarang setelah ibadah sholat maghrib ini masih relatif ramai lancar. Dimana kalau misalnya kita melihat untuk data terakhir yang diberikan dari Jasa Marga ini untuk total kendaraan yang menuju ke arah Jawa dari Jabodetabek ini sudah ada sekiranya 36.000 kendaraan dan pastinya angka tersebut akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena memang mengingat untuk para pemudik ini jam favorit untuk mereka melakukan perjalanan ini adalah setelah ibadah sholat maghrib ataupun juga sholat tarawih dikarenakan memang untuk cuaca yang tidak terlalu panas, kemudian juga pastinya untuk arus lalu lintas maksud kami ini jauh lebih lancar begitu. Dan juga terkait dengan diskon tarif tol yang hari ini hingga besok di tanggal 16 Maret sudah bisa dinikmati oleh para pemudik, ini pastinya untuk para pemudik sudah merasakan manfaatnya sebesar 30% untuk mereka yang tap in di gerbang tol Cikampek
Utama, kemudian tap out di gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat untuk rekayasa lalu lintas ini masih belum diberlakukan dari tim kepolisian karena mengingat dan juga melihat situasi memang masih ramai lancar untuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 maksud kami, dan juga bus yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Namun memang ada beberapa rekayasa yang sudah dilakukan juga dari Jasa Marga, salah satunya adalah rekayasa gardu tol, di mana semulanya untuk gardu tol ini melayani ada 15 untuk pemudik, kemudian ditambahkan menjadi total sekarang ada 19 gardu tol yang melayani dan juga aktif beroperasi untuk para pemudik bisa melintas dengan leluasa di gerbang tol Cikampek Utama. Dan tadi kami masih melihat juga beberapa pengendara yang sepertinya masih kekurangan untuk saldo e-tol, jadi mohon dipastikan kembali juga untuk saldo e-tol ini dalam jumlah dan juga nominal yang cukup, sehingga kalau misalnya kurang ini bisa menjadi salah satu penyebab adanya penumpukan kendaraan di gardu tol ataupun di gerbang tol. Dan juga dihimbau kembali pastinya dari pihak Jasa Marga, kemudian juga kepolisian ini selalu bekerja sama untuk memberikan himbauan kepada para pemudik, yaitu harus memastikan kembali kendaraan Anda dan juga kondisi dalam kondisi yang prima dan juga fit sehingga bisa selamat sampai kampung halaman. Sementara itu Diandra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya ada rekan Rio Manik di jalur Kalimalang Duren Sawit Jakarta Timur. Selamat malam Rio, bagaimana situasi terkini di Kalimalang? Apakah ada kepadatan kendaraan? Ya, selamat malam Diana dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di jalur arus lalu lintas Kalimalang, di mana di lokasi ini adalah lokasi yang paling favorit untuk para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Tepat di tempat saya, di belakang saya ini ialah arus lalu lintas sepertinya ramai lancar, di mana para pemudik mulai yang menggunakan sepeda motor mulai melewati lokasi ini sejak dari buka puasa hingga pukul 19.35 hari ini, ya begitu Diana. Dan juga untuk di lokasi ini kepadatan pemudik akan puncak arus mudik di lokasi ini bagi motor akan biasanya terjadi hingga lebaran sepertinya hari Rabu, begitu Diana. Baik, sementara itu untuk pengemudi atau pemudik motor saat ini bagaimana? Ya, pemudik motor di lokasi kami berada di sekitaran lalu lintas Kalimalang mulai dari Jalan Panjatan menuju Bekasi, ya Pak. Ini terlihat ramai lancar, dan di sini ada beberapa pos keamanan dari posko operasi ketupat yang disediakan untuk para pemudik sepeda motor jika mereka kelelahan. Ada di Jalan Pangkalan Jati dan di sekitar perbatasan Jakarta Timur, yaitu di sekitar Merata. Nanti itu jika para pemudik kelelahan dan apabila membutuhkan tempat istirahat atau toilet bisa berhenti di titik-titik yang sudah ditentukan oleh petugas, begitu Diandra. Baik, terima kasih Rio Manik atas laporan Anda langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur. Dan sebelumnya ada Naura Syafika dari gerbang tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Selamat